Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Ria Prinista. Sesuai dengan permintaan kalian, hari ini aku mau bahas soal SKB Bidan tentang aspek hukum kebidanan sesuai dengan kisi-kisi Permenpan tahun 2021. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Oke, kalau sudah langsung aja kita ke soal nomor 1. Kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan tugas dan wewenangnya, termasuk pada A. Pasal 1, B. Pasal 2, C. Pasal 3, D. Pasal 4, E. Pasal 5. Untuk jawaban yang paling tepat adalah yang A. Pasal 1. Dapat kita lihat pada pembahasan dalam Undang-Undang Pasal 1 yang dimaksud adalah kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Lanjut soal nomor 2. Dalam pasal 1 Undang-Undang, pelayanan kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara A. Primer, sekunder, tersier, B. Primer, mandiri, kolaborasi, C. Mandiri, kolaborasi, rujukan, D. Mandiri, kolaborasi, sekunder, E. Primer, rujukan, dan kolaborasi. Untuk jawaban yang paling benar adalah yang C. Mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Dapat kita lihat pembahasannya, pelayanan kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Soal nomor 3. Pada pasal 2, penyelenggaraan kebidanan berasaskan yaitu kecuali A. Peri kemanusiaan, B. Nilai ilmiah, C. Etika dan profesionalitas, D. Manfaat, E. Keselamatan tenaga kesehatan. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Keselamatan tenaga kesehatan. Pada pembahasan dapat kita lihat penyelenggaraan kebidanan berasaskan yang pertama peri kemanusiaan, kemudian nilai ilmiah, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, perlindungan, dan keselamatan klien. Lanjut soal nomor 4. Pengaturan penyelenggaraan kebidanan bertujuan untuk kecuali A. Meningkatkan mutu pendidikan bidan, B. Meningkatkan mutu pelayanan kebidanan, C. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada bidan dan klien, D. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi balita, dan anak prasekolah, E. Meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat dan tenaga kesehatan. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tenaga kesehatan. Pada pembahasan dapat kita lihat pengaturan penyelenggaraan kebidanan bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan bidan, meningkatkan mutu pelayanan kebidanan, memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada bidan dan klien, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah.
Soal nomor 5, standar kompetensi bidan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 disusun oleh organisasi profesi bidan dan konsil berkoordinasi dengan konsil. A. Menteri Kesehatan. B. Tenaga Kesehatan Indonesia. C. Ikatan Bidan Indonesia. D. Persatuan Bidan Indonesia. E. Perhimpunan Bidan Indonesia. Untuk jawaban yang paling tepat adalah yang B, Tenaga Kesehatan Indonesia. Terdapat pada pasal 8 Undang-Undang, yaitu standar kompetensi bidan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 disusun oleh organisasi profesi bidan dan konsil berkoordinasi dengan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Lanjut soal nomor 6. Setiap bidan yang akan menjalankan praktik kebidanan wajib memiliki STR. STR sebagaimana dimaksud diberikan oleh konsil kepada bidan yang memenuhi persyaratan meliputi A. Ijazah, serkom, surat sehat, surat sumpah profesi, dan surat patuh etika. B. Ijazah, serkom, surat sehat, surat narkoba, dan surat sumpah profesi. C. Ijazah, serkom, surat sumpah profesi, dan surat patuh etika. D. Ijazah, serkom, surat sumpah profesi, SKCK, dan surat sehat. E. Ijazah, serkom, surat sumpah profesi, surat narkoba, dan surat patuh etika. Untuk jawaban yang paling tepat adalah yang A. Ijazah, serkom, surat sehat, surat sumpah profesi, dan surat patuh etika. Sebagaimana persyaratan yang dimaksud pada pasal 21 ayat 3 yaitu meliputi yang pertama memiliki ijazah dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan kebidanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Yang ketiga, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental. Yang keempat, memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji profesi. Dan yang kelima, membuat pernyataan tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Lanjut soal nomor 7. Bidan yang akan menjalankan praktik kebidanan wajib memiliki surat izin praktek bidan atau SPIB yang diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten atau kota tempat bidan menjalankan praktiknya. SPIB tidak berlaku apabila kecuali A. Bidan meninggal dunia, B. Habis masa berlakunya, C. Dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, D. Atas permintaan sendiri, E. Bidan berpraktik di tempat sebagaimana tercantum dalam SPIB. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Bidan praktik di tempat sebagaimana yang tercantum dalam SPIB. Sesuai dengan pasal 27, SPIB tidak berlaku apabila bidan meninggal dunia, habis masa berlakunya, dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan atas permintaan bidan sendiri. Lanjut soal nomor 8. Dalam menyelenggarakan praktik kebidanan, bidan bertugas memberikan pelayanan yang meliputi kecuali A. Pelayanan kesehatan ibu, B. Pelayanan kesehatan anak, C. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, D. Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, E. Pelaksanaan tugas berdasarkan aturan pemerintah dan permintaan klien. Untuk jawaban yang paling tepat adalah yang E. Pelaksanaan tugas berdasarkan aturan pemerintah dan permintaan klien. Jadi, dalam menyelenggarakan praktik kebidanan, bidan bertugas untuk memberikan pelayanan yang meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana,
pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, dan pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Lanjut, soal nomor 9, dalam pasal 47 yang bukan termasuk peran bidan dalam menyelenggarakan praktik kebidanan yaitu A. Pemberi pelayanan kebidanan, B. Pengelola pelayanan kebidanan, C. Penyuluh dan konselor, D. Pendidik, pembimbing, dan pendata, E. Penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan. Untuk jawaban yang paling tepat adalah yang D. Pendidik, pembimbing, dan pendata. Dalam menyelenggarakan praktik kebidanan, bidan dapat berperan sebagai berikut. Yang pertama, pemberi pelayanan kebidanan, kemudian pengelola pelayanan kebidanan, penyuluh dan konselor, pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik, penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan, dan peneliti. Lanjut, soal nomor 10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 sampai dengan pasal 51 diatur dengan A. Peraturan Menteri, B. Peraturan Undang-Undang, C. Peraturan Organisasi IBI, D. Peraturan Tenaga Kesehatan Indonesia, E. Peraturan Presiden dan Menteri. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Peraturan Menteri. Terdapat dalam pasal 22 yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 sampai dengan pasal 51 diatur dengan peraturan menteri. Lanjut, untuk nomor 11, seperti biasa kalian bisa baca dan jawab di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa belajar walaupun sedikit, yang penting istiqomah. Semangat untuk para pejuang NIP. Semoga Allah mudahkan dan bisa mendapatkan NIP di tahun 2022 nanti. Jangan lupa bagikan juga ke teman kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.